Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kofifa Treningsih. Saya dari Stikes Trimandri Sakti Bengkulu, kelas 4B, prodi keperawatan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang trauma muskuloskeletal. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu definisi. Trauma muskuloskeletal adalah suatu keadaan ketika seseorang mengalami cedera pada tulang, sendi, dan otot karena salah satu sebab. Kecelakaan lalu lintas, olahraga, dan kecelakaan industri juga merupakan suatu penyebab utama dari trauma muskuloskeletal. Etiologi. Yang pertama ada fraktur, penyebabnya bisa dari trauma langsung. Misalnya benturan pada lengan bawah yang menyebabkan patah tulang radius dan ulna. Serta trauma tidak langsung seperti jatuh bertumpu yang menyebabkan tulang klavikula atau radius distal patah. Lalu yang kedua ada strain. Penyebab dari strain bisa dari trauma langsung maupun trauma tidak langsung. Misalnya jatuh dan tumbukan pada badan yang mendorong sendi keluar dari posisinya kemudian merenggang. Lalu yang ketiga ada sprain. Penyebab sprain sama dengan strain, yaitu trauma langsung maupun trauma tidak langsung. Klasifikasi. Ada beberapa jenis trauma muskuloskeletal yang umum terjadi, yaitu fraktur, strain, sprain, dislokasi, dan amputasi. Manifestasi klinis. Yang pertama ada fraktur, yaitu deformitas, nyeri, pembengkakan atau edema, hematom atau memar, kehilangan fungsi dan kelainan gerak. Lalu yang kedua ada strain. Yang pertama nyeri, kelemahan otot, ruptur secara parsial atau bisa menyebabkan kelumpuhan. Lalu yang ketiga ada sprain, yaitu adanya robekan pada ligamen, nyeri, hematom atau memar. Patofisiologi. Yang pertama pada fraktur. Keparahan dari fraktur tergantung gaya. Jika ambang fraktur terlewati maka tulang mungkin hanya retak saja. Jika gaya ekstrim seperti tabrakan maka tulang dapat pecah secara berkeping-keping. Lalu yang kedua pada strain. Kerusakan pada jaringan otot karena trauma. Cedera ini terjadi akibat otot tertarik pada arah yang salah, kontraksi otot yang berlebih, serta otot yang belum siap. Lalu yang ketiga pada sprain. Adanya tekanan eksternal terutama terjadi pada ligamen, dan jika ligamen ini robek maka bisa kehilangan kemampuan stabilitasnya. Pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada X-ray, scan tulang, arteriogram, kreatinin, dan profil koagular. Penata laksanaan. Yang pertama pada fraktur, imobilisasi, reduksi, traksi. Lalu yang kedua pada strain itu istirahat, kompres air dingin, perbaikan bedah, pemasangan balut tekan, minimalkan gerak. Lalu yang ketiga pada sprain itu yang pertama istirahat, meninggikan bagian yang sakit, serta kompres air dingin. Selanjutnya yaitu asuhan keperawatan trauma muskuloskeletal, di mana yang pada bagian pertama itu bagian pengkajian yang berisi identitas pasien yang meliputi nama, umur, alamat, pekerjaan, pendidikan, dan lainnya. Lalu yang kedua yaitu tentang keluhan utama, di mana keluhan utama yang dirasakan oleh pasien. Lalu yang ketiga yaitu riwayat kesehatan yang berisi riwayat kesehatan sekarang, riwayat kesehatan dahulu, dan riwayat kesehatan keluarga pasien. Lalu yang keempat, pemeriksaan fisik. Kita bisa mengecek tanda-tanda vital pasien dan memeriksa fisik dengan cara inspeksi, palpasi, perkusi, serta auskultasi. Diagnosa. Yang pertama, nyeri akut berhubungan dengan peregangan atau kekoyakan pada otot, ligamen atau tendon, dibuktikan dengan kelemahan, mati rasa, perdarahan, edema, dan nyeri. Lalu yang kedua, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan nyeri atau ketidakmampuan, dibuktikan dengan ketidakmampuan untuk mempergunakan sendi, otot, dan tendon. Lalu yang ketiga, defisit perawatan diri berhubungan dengan ketidakmampuan dalam melaksanakan aktivitas, dibuktikan dengan gerakan yang minim atau imobilisasi. Lalu yang keempat, kurangnya pengetahuan berhubungan dengan kurangnya informasi mengenai penyakit dan program pengobatan. Selanjutnya inilah beberapa intervensi dari keempat diagnosa
tadi. Yang pertama, selidiki keluhan nyeri, catat lokasi dan intensitas atau skala 0 sampai 10. Yang kedua, pertahankan mobilitas bagian yang sakit dengan tira baring, gips dan pembebat. Yang ketiga, tinggikan bagian ekstremitas yang sakit. Yang keempat, instruksikan klien atau bantu dalam rentang gerak. Yang kelima, bantu atau dorong perawatan diri atau kebersihan. Yang keenam, dorong partisipasi aktif dalam aktivitas hidup sehari-hari. Yang ketujuh, berikan informasi mengenai terapi obat-obatan, alat bantu, efek samping, dan pentingnya ketaatan program. Baiklah, itulah hasil presentasi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.